Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yakni membaca kitab At-Tuhfah Al-Wasabiyah fi Tashili Matni Al-Ajrumiyah, sebuah syarah atau penjelasan dari matan Al-Imam Ibnu Ajurum yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi hafizallah ta'ala. Kita berada pada urutan terakhir dari isim-isim yang dinasab, yakni adalah maf'ul ma'ah, dan tentunya diteruskan nanti kepada isim-isim yang dinasab lainnya yang telah terbahas sebelumnya di bagian marfu'at, ya, seperti isim inna, kemudian khobar kana, dan juga nanti diikutkan dengan tawabi', badal yang nasab, taukid yang nasab, atof yang nasab, ya. Nah, di sini kita masuk kepada maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Al-maf'ulu ma'ahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala babu al-maf'uli ma'ahu wa huwa al-ismul mansubu alladhi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Masyaallah. Ya. Jadi maf'ul ma'ah ini merupakan isim nasab yang tentunya disebutkan di dalam kalimat li bayan, untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan man fu'ila ma'ahu al-fi'lu, ya, siapa yang suatu perbuatan itu dilakukan bersamanya. Nah, ya, suatu perbuatan itu dilakukan bersama siapa. Nah, jadi didatangkanlah maf'ul ma'ah untuk menunjukkan kebersamaan dari adanya perbuatan yang dilakukan. Contohnya biar gampang. Ja'al amiru wal jaisha. Telah datang amir, naam, wal jaisha, bersamaan, ya, pasukan. Maka di sini ada satu perbuatan, yakni perbuatan datangnya seorang pemimpin. Kemudian bersamaan dengan perbuatan datangnya seorang pemimpin, ya, ada pasukan di sana yang turut juga datang. Maka ini ditengahi oleh wawu, namanya wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah. Bisa tidak dijadikan atof saja? Bisa, berarti nanti jaisnya di sini harus domah kalau atof. Wal jaisyu. Nah, nanti faidahnya adalah mutlak al-jama'. Ya, entah bisa amir dulu, bisa jais dulu, atau bisa berbarengan. Gitu. Tapi kalau ini kebersamaan berarti terjadi, ya, secara satu waktu. Nah, maka seringkali wawu ma'iyah diterjemahkan bersama. Kemudian berikutnya adalah istawal ma'u wal khosyabah. Nah, air itu naik
Ya, istawa itu kan maknanya adalah irtafa'a wa ala, naik dan meninggi, ya. Irtafa'a terangkat, meninggi, na'am wa ala, meninggi. Begitu. Naik, terangkat dan meninggi. Air itu meninggi, wal khosyabah bersamaan dengan kayu. Jadi kita akan ketahui bersama syarahnya di sini apakah kayunya ikut naik atau air ini naik, ya, bersamaan di sana ada kayu tapi kayunya tidak ikut ikut naik, seperti apa namanya, pengukur, ya, banjir. Nah, barakallahu fik. Kita masuk ke perkataan pensyarah. Akul, saya katakan al-asyiru minal mansubati, urutan ke-10 dari isim-isim yang dinasab adalah al-maf'ulu ma'ah, ya, di mana pengertian definisi telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jurum sebelumnya. Naam, yakni apa? Alladzi yuzkar li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Nah, isim nasab yang disebutkan untuk menjelaskan suatu perbuatan terjadi bersama siapa, gitu. Nah, di sini dikatakan oleh pensyarah, ya, alladzi wajada fi'lul fa'ili bi musahabati. Nah, ya, ini yang dikatakan oleh pensyarah. Yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah menurut pensyarah di sini adalah yang mendapati perbuatan pelaku dengan menyertainya. Nah, ya, perbuatan si fa'il, perbuatan si fa'il mendapat, nah, yang didapati, wujida, afwan, wujida fi'lul fa'ili bimusahabati. Ya, didapati perbuatan fa'il dengan yang menyertainya, yang membersamainya. Wa huwa al-ismu. Nah, di sini disebutkan adalah al-ismu. Nah, sorry, al-fadlah. Ya, yang sharih di sini maksudnya apa? Tidak bisa ditakwil. Kemudian tentu karena dia adalah isim yang dinasab, maka disebut fadlah, pelengkap, bukan umdah, pokok. Ya, tidak adanya maf'ul ma'ah dalam kalimat na'am, ya, tetap menjadikan kalimat itu sebagai apa? Kalimat. Nah, al-mansubu bil fi'li, tentu dia dinasab dengan fi'il. Jadi amilnya itu adalah fi'il sebelumnya. Atau ma fihi ma'nahu. Nah, ya. Wa hurufuhu, ya. Atau karena yang mengandung makna fi'il dan huruf-hurufnya. Alladzi, yang yuzkar, alladzi yuzkaru li bayani zati allati fa'ala al-fi'la bi musahabatiha. Ya, yang disebutkan untuk menjelaskan zat yang melakukan perbuatan dengan apa namanya? Keikutsertaannya. Dan tentu al-waqi'u, ya, al-waqi'u yang terletak ba'da wawin, setelah waw, tufidul ma'iyyah nason, memberikan faedah kebersamaan secara apa? Secara nas. Contoh seperti tadi, jal amiru wal jaisha dan istamal ma'u wal khosyabah. Al jaisha dan al khosyabah semuanya terletak setelah apa? Waw, dan memberikan faidah ma'iyah secara nas, kebersamaan, ya, maknanya. Berikutnya faqauluna, maka perkataan kami as-sarih
kharaja bihi al-mu'awwalu bis-sharih. Naam, keluar ya segala yang ditakwil dengan sharih. Fala yakunu maf'ulan ma'ahu, maka yang ditakwil dengan sharih ini tidak akan pernah bisa menjadi apa? Maf'ul ma'ah. Ya. Nah, qauluna al-ismu kharaja bihi al-fi'lu wal harfu wal jumlah. Jadi yang namanya fi'il, huruf, jumlah apalagi la yakunu wahid minha maf'ulan mahu, enggak bisa jadi apa? Maf'ul ma'ah. Kemudian yang ketiga al-fadlah, perkataan fadlah pelengkap berarti apa? Kharaja bihi al-umdah ba'dal waw. Nah, ya. Keluar dengannya apa? Umdah pokok. Nah, setelah huruf waw. Contohnya apa? Ishtaraka Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr bekerja sama. Nah, di situ lihat Amr ya, lihat di situ Amr. Nah, Amr di situ apakah fadlah atau umdah? Umdah, ya. Dia adalah inti kalimat yang tidak bisa dibuang dari kalimat sebelumnya. Kenapa? Ya, karena tidak bisa dikatakan ishtaraka Zaidun. Zaid bekerja sama. Nah, ya. Idla yuqal, karena tidak bisa dikatakan ishtaraka Zaid. Kenapa demikian? Ya. Lianna ishtiraka la yakunu illa baina itsnaini fa aktsar. Karena yang namanya istirak yakni apa ya? Kerjasama nggak akan pernah terjadi kecuali apa? Di antara dua orang atau lebih. Mana bisa kerjasama satu orang sendiri. Begitu ya. Kalau secara maknawi bekerja sama dengan dirinya oke, bisa. Tapi di sini secara hakiki ya namanya kerjasama harus lebih dari satu orang. Nah, maka di situ amr terletak setelah waw nggak bisa dijadikan maf'ul ma'ah. Bisa difahami sampai sini? Baik, berikutnya wa qauluna al mansub kharaja bihil marfu al majrur, ya keluar tentu ya marfu dan majrur. Nggak bisa maf'ul ma'ah itu marfu maupun majrur. Wa qauluna al mansub bil fi'li aw ma fihi ma'nahu wa hurufuhu ay. Nah, ya. Annal amila fil maf'uli ma'ahu ya annas syai'ani. Nah, ya. Ma'ahu an-nasba syai'ani. Dinasab karena fi'il atau karena yang mengandung makna fi'il dan huruf-hurufnya. Apa arti maknanya? Bahwa yang beramal pada maf'ul ma'ah itu ada dua macam, teman-teman semua. Ya, yang beramal kepada maf'ul ma'ah, maksudnya yang menjadikan maf'ul ma'ah dinasab. Siapa? Ada dua nih. Nah, ahaduhuma, yang pertama fi'il. Yang pertama fi'il, dan ini asal, amil asal ya pada maf'ul ma'ah. Nahu contohnya adalah sirtu wa zaidan. Sirtu wa zaidan. Aku berjalan bersama Zaid. Zaid di sini adalah maf'ul ma'ah dinasab karena ada apa? Karena ada sirtu. Nah, atsani yang kedua amilnya adalah isim yang menunjukkan makna fi'il. Isim yang menunjukkan makna fi'il. Al-ismud dalu ala makna al-fi'il. Al-mustamil ala hurufihi. Nah, itu maksudnya ya. Mencakup huruf-hurufnya. Contohnya adalah ana sairun wan nila. Ana sairun, sair pakai sin, dia adalah isim fa'il, teman-teman semua. Isim fa'il bisa beramal amalan fi'il. Fi'il maklum amalannya berarti butuh kepada maf'ul. Nah, ya. Wan nila an nila dia nasab.
bukan jadi maf'ul bih. Kenapa? Karena dia terletak setelah waw ma'iyah, maka jadinya maf'ul ma'ah. Mana amilnya? Amilnya adalah syair. Ya, sebenarnya di sini katakan fanila maf'ulun ma'ahu mansubun bis syair. Ya. Kenapa? Li'annahu isim fa'il. Karena dia adalah isim fa'il. Nah, wa fihi hurufuhu aidon, dan padanya juga terdapat huruf-hurufnya, dan dia adalah sin, ya, dan ra. Nah, baik. Wa za'ama ba'duhum anna an-nasiba lahu al-wawu. Nah, ini pendapat yang lemah, tapi juga tidak apa-apa dibawakan oleh pensyarah di sini. Sebagian mereka, maksudnya sebagian mereka, ya, yakni sebagian para ulama nahwu menyatakan, menyangka, za'ama ini menyangka, berarti tidak kuat pendapat ini ya, bahwasanya yang menasobkan itu adalah wawu. Perhatikan baik-baik. Ada ulama nahwu yang menyangka bahwasanya yang menasobkan maf'ul ma'ah adalah wawu ma'iyah. Tidak, ya. Akan tetapi apa? Fi'il. Baik, berikutnya. Wa qauluna alladhi yuzkar ila akhiri kharaja bihi baqiyatul mansubat. Ya, keluar semua sisa-sisa yang dinasab, maksudnya apa? Isim-isim yang dinasab lainnya selain maf'ul ma'ah, nggak bisa menjadi maf'ul ma'ah. Maf'ul bih nggak bisa jadi maf'ul ma'ah. Maf'ul bih ya maf'ul bih aja, maf'ul mutlak ya maf'ul mutlak saja, gitu. Wa qauluna ba'da wawin ila akhirih, dan perkataan kami setelah waw ini kharaja bihi lismul waqi' ba'da wawin laisat nasan fid dalalah alal ma'iyah. Contohnya kharaja Zaidun wa Amrun. Baik, ya. Ucapan kami setelah waw dan seterusnya itu berarti apa? Mengeluarkan isim yang terletak setelah waw tapi tidak secara nas, menunjukkan pada makna kebersamaan. Ya, contohnya pada kalimat kharaja Zaidun wa Amr, ya, wa Amrun. Zaid dan Amr telah keluar. Gitu. Berarti kan waw di sana atof. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Wa mithalul maf'uli ma'ahu. Nah, alladhi yantabiqu alaihi ta'rifu. Contoh maf'ul ma'ah yang sesuai, yang sesuai dengan definisi ini adalah, ya, ma'ama taqaddama, ya, bersamaan apa yang telah lewat, qaulul musannif, yaitu ucapan penyusun, ja'al amiru wal jaisha wastawal ma'u wal khashaba. Al jaisha maf'ulun ma'ahu li'annahu ismun sharihun. Fadlah juga, ya, dikatakan fadlah karena kalam ini telah sempurna, ya, walaupun tanpa adanya jaisha. Jal amir sudah sempurna karena ada fiil fa'il, ya. Nah, maka di sini dikatakan bidunihi, tanpa jais pun juga udah sempurna itu kalam, yatimul kalam. Mansubun bil fi'li, dan dia dinasab dengan fi'il ja'a amir kan. Nah, wa dzukira, dan dia disebutkan li bayani mensahib, ya, dan dia disebutkan untuk menjelaskan man sohaba, ya, wa dzukira li bayani man sohaba, yang membersamai siapa sih amiro fil maji, dalam datangnya, ya. Waqi'un ba'dal wawi, dan dia terletak setelah waw, allati bimakna ma'a, yang bermakna ma'a. Wa mithluhu ma ba'dahu, dan yang semisal yang setelahnya. Nah, yang semisal dengannya apa yang datang setelahnya, yakni apa? Istawal ma'u wal khashabata. Wal muradu bil khashabah huna miqyas.
Nah, di sini kita tahu yang dimaksud dengan khosyabah di sini bukan ya kayu secara zat, melainkan apa? Mikyas, ukuran. Ukuran untuk mengukur ketinggian air. Gitu. Yu'rafu bihi qadru irtifa'il ma'i. Diketahui dengannya apa namanya? Pengukuran tingginya air waktu ziyadah. Ya, ketika air itu bertambah. Baik. Berikutnya wa asyara al-musannifu bihadainil mithalaini ila anna nasbal maf'uli ma'ahu ala kismain. Baik. Penyusun di sini mengisyaratkan dengan dua contoh. Tadi ya kan ja'al amiru wal jaisha dan istawal ma'u wal khushabata. Nah, ini menunjukkan bahwa nasabnya maf'ul ma'ah terbagi menjadi dua bagian. Jais wa wajib. Ada boleh, ada wajib nasab. Kita masuk kepada jaisnya dulu nih. Yang boleh. Nah, fa'ammal jaizu, maka adapun yang boleh fadobituhu, maka ketentuannya adalah kita baca di sini ayyasiha tashriku ma ba'dal wawi. Nah, ya. An yasiha tashriku ma ba'dal wawi lima qablaha fil hukmi kal jaish. Ya. Fa inahu yasihu tashrikuhu lil amiri fi hukmil maji'i. Fataqulu ja'al amiru wal jaishu. Ya, biraf'in. Ya, biraf'il jaish, tidak tanwin. Biraf'il jaish. Nah, nasab yang boleh ketentuannya itu ya sahnya menyertakan apa yang setelah waw kepada yang sebelum waw. Jadi disertakan nih. Nah, apa yang setelah waw ma'iyah dengan yang sebelum waw ma'iyah. Ya, di dalam hukumnya seperti jais. Ya, pasukan. Dia boleh menyertakan kepada pemimpin dalam hal hukum kedatangan. Sehingga engkau bisa katakan apa jal amiru wal jaishu. Nah, ya. Jadi di sini boleh. Jadi waw di sana bukanlah waw ma'ah nanti, tapi nanti menjadi apa? Atof. Gitu. Tapi dari sisi maknanya dapat terkait apa? Ma'iyahnya. Berikutnya ya, wajib. Yang wajib nih. Wa ammal wajibu fadhabituhu, adapun yang wajib maka ketentuannya adalah alla yasiha tashriku ma ba'dal wawi lima qablaha fil hukmi kal khasyabah. Nah, adapun nasab yang wajib ketentuannya itu tidak sah menyertakan apa yang setelah waw kepada yang sebelumnya dalam hal hukumnya. Jadi kalau kita ingin menyertakan kepada yang sebelumnya tidak sah, ya, seperti kayu. Karena tidak bisa menyertakan kepada air dalam hukum naiknya, ya. Fa inna halayasluhu tashriku halil ma'i fi hukmil istiwa'i. Kenapa demikian? Li'anna stawa huna bima'na irtafa'a wal irtifa'u innama hasala minal marri ala syai' alladhi huwal ma'u duna thabiti alladhi huwal khashabah. Nah, ya. Karena istawa di sini maknanya adalah irtafa'a, naik, meninggi, dan kenaikan hanya terjadi dari sesuatu yang berjalan atau mengalir di atas sesuatu, yaitu air, bukan sesuatu yang
diam tak bergerak seperti kayu. Jadi kayunya diam nih. Kayunya diam. Nah, maka di sini wajib dia menjadi apa? Nah, nasab, maf'ul ma'ah. Ya, wajib nasab. Berikutnya, wa mithluhu qauluka dzakartu wal misbaha. Nah, ini contoh lain. Diberikan pensyarah, aku mengulang-ulang pelajaran bersama lampu itu. Nah, al-misbaha di sini tidak bisa disertakan bersama si pembicara dalam hal mengulang pelajaran. Bisa difahami ya. Kalau dia dijadikan ataf nggak bisa nih. Nggak semakna. Nah, ya. Zakartu wal misbahu. Nggak bisa. Maka di sini al-misbah wajib nasab karena tidak bisa disertakan kepada apa-apa sebelum waw ma'iyah. Nah, ya. Kan si pembicara zakartu fa'il domir. La yasihu tasyrikuhu lil mutakallim fil mudzakarah wa innamal ma'na zakartu musahiban al misbah. Itu maknanya. Ya, aku mengulang-ulang pelajaran ditemani lampu itu. Makna dari kalimat zakartu wal misbah ini apa? Zakartu musahiban al misbah. Selesai sudah pembahasan maf'ul ma'ah. Kita lanjut ke sisa-sisa isim yang dinasab. Tentu adalah isim-isim yang sudah lewat pembahasannya. Seperti isim ina dan khobar kana. Qala berkata penulis wa amma khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruhuma. Telah berkata Al-Imam Ibnu Jurum adapun khabar kana dan saudarinya dan juga isim ina dan saudarinya maka sungguh ini telah lewat penyebutan mereka berdua fil marfu'at pada bab isim-isim yang dirafa. Wa kadzalika at-tawabi dan begitu juga tawabi sudah disebutkan langsung ketiga sisi i'rab oleh penulis. Ya, baik tawabi yang rofa, tawabi yang nasab maupun tawabi yang jer. Faqad taqaddamat hunaka, sungguh telah berlalu di sana. Baik, pensyarah di sini berkata aqulu al-hadi asyar minal mansubati ya. Asyara minal mansubati. Urutan ke-11 dari isim-isim yang dinasab adalah khabar kana dan saudarinya dan juga isim ina dan saudarinya. Nah, fala awwalu maka yang pertama contohnya adalah kana syekhu syabban. Kana syekhu syabban orang tua itu dahulu adalah seorang pemuda. Wa qauluhu ta'ala wa qaulihi ta'ala wa kana Allahu bihim alima. Nah, ya di surah An-Nisa ayat 39. Fakulun min syaban wa aliman maka setiap dari syaban dan juga aliman ini adalah khobar bagi kana mansubun biha dinasab dengannya wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah yang ada di akhirnya. Nah, kedua contohnya ini isim inna ya kan? Inna Zaidan qa'imun wa qawlihi ta'ala inna syirka la zulmun azim. Di surah Luqman ayat 13. Fakullun min maka setiap dari Zaidan wa syirka ini adalah isim untuk inna mansubun biha dinasab dengan adanya inna di sana wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya adalah al-fathatu zahiratu ala akhirih yaitu fathah secara zahir terbaca oleh kita di akhirnya. Nah, berikutnya waqad taqaddamal kalamu alaihima dan sungguh telah berlalu perkataan atas keduanya baik khobar kana maupun isim inna ya kan mustaufan fi ya babaihima masya Allah ya tentu di sini mustaufan telah cukup pada kedua babnya yang telah disebutkan setelah marfuat dahulu. Nah, berikutnya asani asyar nih ya. Urutan ke-12 dari isim-isim yang dinasab. Ada 4 kan? 12, 13, 14, 15. Pas ya, 15 isim yang dinasab itu.
Jelas naat di sini ya. Naat yang man? Naat yang mansub. Ya. Na'atul mansubi. Nahu ra'aitu Zaidan al-akila. Al-akila di situ naatnya ya kan. Au al-akila abuhu. Nah, masih ingat kan naat ada dua? Naat apa saja? Naat ada dua kemarin. Masih ingat? Naat sababi dan naat tes. Halo? Naat ada Naam. dua. Naat sababi dan naat haki. Ya. Al-akila dicontoh ra'aitu Zaidan al-akila ini naat hakiki itu al-akila abuhu yang sababi. Fakulun min. Nah, maka setiap dari al-akila atau al-akila abuhu ini adalah naat untuk Zaid. Nah, wa na'tul mansubi mansub mithluhu. Ya. Wa alamatu nasbi al-fatatu zahiratu ala akhirih. Yang ke-13 yaitu atof alal mansub, ya al-ma'tuf alal mansub. Nah, contohnya pala tadrib Zaidan lakin amron. Nah, pakainya lakin. Lakin kan juga huruf atof. Maka amron di situ ma'tufun ala Zaid wal ma'tufu ala al-mansubi mansubun mithluhu wa alamatun nasbi al fatah zahiratu ala akhirih. Ya. Ya ke-14 dan ke-15 taukid dan badal. Tafadhol dibaca. Nah, Ustaz. Nah, silakan. Ar-rabi'u asyara tauqidul mansubi nahwu ra'aitu Zaidan nafsahu fa nafsahu tauqidun li Zaidan wa tauqidul mansubu wa tauqidul mansubi mansubun misluhu wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu ala akhirih wa nafsa mudhafun wal ha'u mudhafun ilaihi. Nah, ya. Jelas insyaallah. Nasab itulah yang disebut dengan taukid. Taukidnya nasab karena apa? Mengikuti Zaidan yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Lanjut ke-15. Badal dari isim yang Al-kha al-khamisu asyara al-badalu minal mansubi nahwu akal turrohifa sulusahu fa sulusahu badalun minar rohifa wa badalul mansubi mansubun misluhu wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Nah, lanjut. Terakhir waqad taqaddamal kalamu. Wa qad taqaddamal kalamu ala hadhil arba'ati fi abwabiha mustawfan walhamdulillah. Ya, nah. Dan pembicaraan tentang empat hal ini apa saja? Taukid, badal, atof, dan naat. Ya, semuanya telah tercukupi karena disebutkan pada bab-babnya kemarin ya kan, bab tawabi setelah pembahasan marfu'at. Walhamdulillah segala puji bagi Allah, selesai pembahasan 15 isim-isim yang dinasab. Nah, insyaallah kita akan masuk ke makhfudat pada pertemuan berikutnya ya, hari Selasa insyaallah ya. Lumayan panjang ini jer yang dikarenakan dengan huruf jar. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu an la illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. astaghfiruka.
Sallallahu ala nabina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ilmikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz. Afwan wa iyyakum jami'an.